Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Brown Fighter. Di saat Adesanya seperti tidak pernah bersuara lagi semenjak kalah untuk pertama kalinya di kelas middleweight, Alex Pereira justru kesana kemari menantang siapapun, mulai dari Khamzat Chimaev hingga Jamahal Hill. Namun rupanya UFC telah memberikan titik terang soal rematch mereka yang sudah direncanakan semenjak sabuk itu berpindah ke Alex Pereira, yaitu akan digelar di UFC 287 yang rencananya 8 April mendatang. Sekarang memiliki lokasi untuk main event dan co-main event yang baru saja diumumkan. Pertarungan ulang gelar kelas middleweight antara Alex Pereira dan Israel Adesanya akan menjadi tajuk utama UFC 287 dengan Gilbert Burns vs Jorge Masvidal di acara co-main eventnya. Presiden UFC Dana White mengumumkan pemesanan event selama siaran langsung Jumat lalu, dan sekarang muncul laporan bahwa acara tersebut akan berlangsung di Miami, Florida, menurut jurnalis MMA Ariel Helwani. Alex Pereira akan mempertahankan gelarnya melawan Adesanya setelah meraih kemenangan TKO di UFC 281. Rekornya kini menjadi 3-0 dengan Adesanya dalam karir olahraga tempur mereka di MMA dan kickboxing. Itu adalah kekalahan pertama di kelas middleweight dalam karir MMA-nya, dengan satu-satunya kekalahan lainnya datang saat melawan Jan Blachowicz di UFC 259 di kelas light heavyweight. Selain itu, Jorge Masvidal akhirnya kembali ke oktagon setelah kekalahannya dari Colby Covington tahun lalu di UFC 272. Namun, jadwal kembalinya ke oktagon belum pasti di tengah masalah hukumnya yang sedang berlangsung. Jorge Masvidal telah mati-matian berusaha untuk kembali ke kolom kemenangan setelah 3 kekalahan beruntun. Sementara itu, Gilbert Burns ingin mempertahankan jalur kemenangannya setelah mengalahkan Neil Magny di UFC 283. Jadwal pertarungan Adesanya Pereira dan Gilbert Burns Jorge Masvidal bukan satu-satunya pertarungan yang diumumkan Dana White di UFC 287. Kevin Holland yang tidak pernah absen sekalipun juga akan kembali menghadapi Santiago Ponzinibbio sebagai main card. Bukan cuma itu, di kelas bantamweight yaitu Rob Font akan menghadapi Adrian Yanez, sedangkan dari kelas middleweight, Kelvin Gastelum akan melawan Chris Curtis. UFC 287 akan menjadi kartu banyak pertandingan ketiga yang akan diselenggarakan oleh UFC dalam 4 minggu dari 4 Maret hingga 8 April. Pelatih Alexander Volkanovski yaitu Frank Hickman baru-baru ini merinci bagaimana juara kelas bulu itu berhasil membuat langkah luar biasa sebagai pegulat selama karir bertarungnya. Volkanovski akan menjadi headline UFC 284 di negara asalnya Australia, dan dia akan berusaha untuk menjadi juara 2 divisi ketika dia menghadapi Islam Makhachev dalam mempertahankan gelar pertamanya. Fighter berusia 34 tahun itu belum pernah kalah semenjak pertarungan pro keempatnya, dan rekornya masih tak terkalahkan di UFC, termasuk memenangkan gelar kelas bulu bersama dengan 4 pertahanan sukses di sabuknya. Salah satu aspek paling menarik dari Volkanovski adalah melihat bagaimana gayanya berubah selama bertahun-tahun, dan Hickman mengatakan keterampilan gulat Australia adalah sesuatu yang berkembang pesat setelah mereka mulai bekerja sama. Maka Hickman berkata, "Ketika saya pertama kali bertemu Volkanovski, mungkin 4,5 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu, dan ketika kami bergulat, saya tidak akan mengatakan bahwa saya suka melakukan apa yang saya inginkan. Tetapi Anda tahu, saya bisa mencetak poin dan hal-hal seperti itu, mampu menungganginya dan menahannya lebih mudah daripada yang saya lakukan sekarang. Dan selama bertahun-tahun, dia hanya mengambil barang-barang, dan kemudian sampai pada titik di mana beberapa trik lama saya yang akan saya lakukan tidak bekerja lagi padanya. Saya menemukan diri saya berada di posisi ini di mana sebelumnya ketika saya memiliki 2-3 strategi yang berbeda, ruang itu justru tertutup. Ruang itu sudah lama tertutup." Penghargaan untuk Alex karena dia selalu bersedia untuk mengerjakannya. Itu adalah sesuatu yang secara konsisten ingin dia kerjakan dan kerjakan. Volkanovski memang sebagian besar mengandalkan serangannya selama masa pemerintahannya sebagai juara kelas bulu UFC. Tetapi ada kemungkinan gulat yang dia tunjukkan di awal karir UFC akan diuji kembali ketika dia menghadapi Islam Makhachev di UFC 284. Islam Makhachev sangat dominan sepanjang karirnya selain dari kekalahan KO ronde pertama dari Adriano Martins dalam pertarungan UFC keduanya. Kemampuan grapplingnya membuat sebagian besar lawan yang dihadapinya kewalahan, dan bahkan Charles Oliveira menjadi korban keterampilan matras Makhachev ketika dia diserahkan pada ronde kedua di UFC 280 saat berusaha mempertahankan gelar kelas lightweight-nya. Fakta bahwa Volkanovski akan naik bobot jelas menjadi perhatian jika dia dan Makhachev bersatu.
Tetapi Hickman tahu bahwa atlet Australia itu tidak asing dengan lawan yang lebih besar. Kata Hickman, jelas, sekarang jauh lebih sulit untuk bergulat dengannya, dan hal-hal seperti itu. Tapi itulah mengapa terkadang Anda harus memiliki tubuh yang lebih besar untuk melakukan itu, sehingga Anda dapat berdiri dari luar dan melihat dan menyadari, sial, dia menjadi jauh lebih baik, dan itu bukan hanya dari saya, itu juga dari orang lain yang dia lawan. Saya pikir ketika Anda dapat memiliki gaya tubuh yang berbeda dan tipe tubuh yang berbeda, itu akan selalu membantu Anda juga. Karena semakin Anda mengalaminya, semakin banyak situasi Anda menempatkan diri Anda, semakin Anda juga akan siap. Setiap kali Anda bergulat dengan seseorang atau hal yang sama dengan sparring, Anda mungkin melihat sesuatu yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. UFC 284 akan berlangsung di Perth, Australia Barat, yang menampilkan sejumlah petarung top UFC. Salah satu dari sedikit pertarungan yang tidak menyertakan petarung lokal adalah pertandingan co-main event antara Yair Ruiz dan Josh Emmett yang akan menobatkan juara kelas bulu sementara, yang mana sementara itu Volkanovski terjun ke kelas lightweight. Conor McGregor tidak menanggapi prediksi Michael Chandler secara serius. Baru-baru ini diumumkan bahwa Conor McGregor kemungkinan akan kembali beraksi melawan Michael Chandler setelah musim The Ultimate Fighter yang akan mulai syuting dalam beberapa minggu. Sementara itu, Dana White mengonfirmasi bahwa tidak ada tanggal atau tempat yang ditetapkan saat ini untuk pertarungan ini. Dia juga menegaskan bahwa rencananya adalah mereka akan saling berhadapan kemungkinan di musim gugur. Meskipun pertarungan ini masih berbulan-bulan lagi, Conor McGregor masih perlu masuk kembali ke USADA. Masih ada tingkat kegembiraan dan ketegangan yang terlihat antara Conor dan Michael Chandler. Keduanya tampaknya memiliki rasa hormat satu sama lain, tetapi fans sudah mulai mendapatkan kesan bahwa akan ada olok-olok ketika mereka berhadapan di Ultimate Fighter. Sekilas hal tersebut terlihat baru-baru ini ketika Michael Chandler berbicara kepada ESPN baru-baru ini. Di sini dia memberikan prediksi tentang bagaimana pertarungan McGregor akan berlangsung. Bersumpah untuk memberikan tekanan grappling yang berat pada mantan juara UFC 2 divisi itu. Kata Michael Chandler, Conor McGregor akan merasakan kehadiran saya sejak awal pertarungan, dan kemudian dari sana, kemanapun pertarungan membawa kami. Jika saya ingin mengangkat dan menjatuhkannya, saya dapat mengangkat dan menjatuhkannya, dan memukulnya, dan mendapatkan submission dengan cara itu. Saya percaya saya bisa menyelesaikan Conor di ronde kedua. Itu pendapat Mystic Mike saya tentang ini. Nanti di tahun ini, kapanpun itu, kata Michael Chandler. Namun tampaknya Conor McGregor tidak terlalu peduli dengan prediksi ini, karena tidak butuh waktu lama baginya untuk mengetahui komentar-komentar ini. Alih-alih menanggapi dengan prediksinya sendiri, dia hanya menjawab dengan emoji tawa, menepis komentar dari mantan juara Bellator dan upayanya untuk meniru masa lalu Mystic Mac orang Irlandia itu. Ini hampir pasti hanyalah awal dari kejahatan yang dapat diharapkan fans selama penumpukan antara Conor McGregor dan Michael Chandler. Akan menarik untuk melihat dinamika seperti apa yang mereka miliki saat mereka berbagi sorotan. Nah, itulah obrolan kita hari ini. Apa tanggapan teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.